baik kira-kira berdasarkan data ini, Pak? Cirinya gimana itu, Pak? Mohon maaf, saya masih belum jelas ini. Baik, Prof. Atta. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bantu Prof. Atta, silakan. Kalau izin Pak Dar, Silakan. kalau kelompok kami menerjemahkan latihan soal itu, kita ya memang menganalisis di 2 SD itu gitu. Jadi data kasus-kasus dari SD pertama kita analisis, kita kategorikan ini klasifikasinya indikator-indikatornya masuk ke mana, selesai, kemudian kita buat lagi di tabel berikutnya untuk kasus-kasus di SD kedua. Kalau kelompok kami seperti itu. Oh, jadinya malah mengerjakannya dua-duanya? Iya, dua-duanya. Biasa. Karena Jadi, kasus per satuan pendidikan gitu. Oh gitu. Bapak Ibu, nanti kalau di tim ini membutuhkan bendahara, tolong Bu Diah yang ditunjuk. Karena apa? Dengan satu anggaran, beliaunya bisa mendapatkan output 2 kali lipat. Jadi misalnya anggaran bangun rajin ya, mantap. Jadi ini 2 gedung ini beliaunya. Nah, Nah, ini harus ada kesamaan persepsi dulu dalam menerjemahkan data nih, Pak. Iya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu itu kemarin kita minta itu hanya di salah satu sekolah. Nah, itu. Monggo yang dipilih yang mana. Tapi kalau mau dikerjakan dua-duanya luar biasa itu bisa. Nah, terus kemudian patokannya kita ambil dulu yang baik dan yang buruk saja, yang penting. Karena apa? Arahnya nanti kita ini di tugas yang kedua, Bapak Ibu ini akan memprioritaskan pada yang kurang-kurang itu, pada yang buruk-buruk itu. Itu. Makanya nanti yang kuning itu masuk yang mana, itu kita lihat relevansinya ketika sudah masuk ke bagian berikutnya. Tapi kalau bagian awal untuk melihat sekilas itu, karena kita kan ini hanya untuk penilaian sesaat, untuk melihat di awal dulu. Istilahnya seperti itu ya Prof. Kalau misalnya IPK saya sebagai mahasiswanya Prof. Prof Udan itu IPK saya 2,3. Kira-kira rata-rata nilai saya yang paling banyak itu apa? 2,3 ya, itu paling Cek berarti kan. Oke. Nah seperti itu saja kan untuk melihat di bagian awal ini, sehingga nanti ini untuk bekal kita mengerjakan yang bagian 2. Nah nanti kita lihat saja. Pokoknya bagian awal itu gak usah terlalu dipikir berat. Kita tahu mana yang baik-baik, beres. Nah gitu. Tapi sudah kita lihat tugas yang kedua, nanti akan kelihatan. Oh, ternyata kita butuh yang kurang-kurang itu untuk melihat lebih jauh. Seperti yang kemarin kita cerita tentang akar masalah. Itu Bapak Ibu. Itu enggak? Mungkin ini dulu karena nanti terlalu lama di sini kita masih jawabannya ini nanti di tugas 2 gitulah Bapak Ibu, nanti akan mendapatkan kepastiannya itu. Gitu enggak? Gitu saya kira. Baik. Gimana? Kami mau banyak. Saya mau nanya Mas Dar. Oh yes, monggo cepat aja Prof Irham nih. Oh, itu yang terkait dengan dimensi B itu bagaimana ya Pak? Cara menentukannya Pak ya? Gimana Pak? Untuk dimensi B, Ya, menganalisisnya dari data itu apakah memang tidak perlu dianalisis dimensi B-nya atau memang harus dimunculkan juga Pak? untuk tugas yang pertama, Bapak Ibu yang mengerjakan PAUD yang dilihat di dimensi apa Bapak Ibu? PAUD. Dimensi D, Pak, dimensi D. Sedangkan untuk yang Bapak Ibu yang Dikdasmen itu yang kita lihat adalah dimensi A, Pak. dimensi A. Oh, dimensi A saja. Kenapa seperti itu? Karena kita baru mau melihat di hasil atau outputnya. Karena basisnya nanti kan output kan Bapak Ibu. Basis yang akan kita gunakan untuk bekerja itu outputnya seperti apa. Nah, baru nanti yang dimensi yang lain-lain itu merupakan permasalahan yang menyebabkan output tersebut tinggi atau rendah. Dan tentunya kita akan konsentrasi kepada yang rendah kan. Itu sekolah deh Gitu. Gitu Pak. Iya. Monggo kalau gitu kita lihat dulu, banyak kita learning by doing saja bareng-bareng. Saya juga nggak paham ini. Saya harapannya itu malah pahamnya dari Bapak Ibu semua. Kita lihat untuk yang hasil kerja di tugas 2. Nanti akan kelihatan
kesempatan kita biar menemukan oh-nya itu di sana. Siap sih, yuk. Oh, enggak apa-apa, enggak ada Hafalan yang salah Al-Fatihah, pokoknya. Kak. Semuanya Bisa. benar. Yang penting kita Wah. bareng-bareng mencari gitu. Oke, Prof Udan, ini untuk presentasi kita mulai dari siapa, Prof? Nggak harus urut. Silakan. Monggo dari yang siap saja biar bisa belajar. Oke, monggo silakan kelompok yang pingin tampil pertama, kami persilahkan. Nanti Bapak Ibu bisa menampilkan hasilnya. Pak Jaya, ini kalau dari Bapak Ibu kan bisa menampilkan langsung kan? Tidak harus lewat kita kan Pak Jaya? Bisa share kok, Pak. Ya. Oh iya, berarti saya stop dulu ya. Iya. Kelompok mana Bapak Ibu yang mau menampilkan hasilnya? Kelompoknya siapa? Yang awal? Ini berarti menampilkan yang tugas latihan 1 itu ya, Mas Der? Yang dua saja. Yang dua saja. Oh, yang dua. Oke. Dereng. Pak, izin dari kelompok kami, tapi ini karena ini diskusi bersama, jadi nanti minta dibantu. Oke. Ibu. Kalau Oh, yang putih duanya ya, yang draft ditayangkan aja ya, Bu ya? iya. Semangat Bu dia sini. Oke, berarti dari Pokoknya kelompok, nanti kita dari kelompok bantu saya dulu nih, Mas Der. untuk buat semakin bingung gitu ya, Prof ya. Ya, Iya. Cocok, Des. Monggo. mohon izin ya, Pak. Monggo, Bu dia, monggo. Silakan, Bu. Sharing aja, Bu. Ya, Atau mau saya sharing, Bu dia yang ditampilin? ini lagi ini Pak, lagi dibuka dulu sebentar. Kalau saya biasanya udah dibukakan, oh, Bu. Dibukakan Pak Jaya maksudnya. Wah, kok Mbak Okta itu mikirnya bukakan apa? Udah terlihat belum? Ya, udah Sudah. mulai nampak ya. Tinggal di slideshow. Oke. Ya, ini jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dar bahwa latihan 2 ini merupakan kelanjutan dari data yang kita olah screening awal pada saat kita mengerjakan di latihan 1. Ini, nah di sini kan tadi kita lihat kalau kami kebetulan kelompok 3 ini mengerjakan untuk level SD. Ini kita tadi ambil dua SD. Ya, nah di sini kita ini yang udah kita klasifikasikan dari data-data di latihan 1, hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Ini. Nah, karena kelompok SD ini yang dituju dimensi A, dimensi A itu merupakan output, gitu kan? Jadi dalam skenario-nya itu kan ada input, proses, dan output. Nah, dari data yang sudah kita olah ini yang dimensi A ini adalah output, permasalahan-permasalahan di output, di sini di dalam tabelnya sudah sudah diisi berdasarkan data-data di lapangan SD itu tadi, kemampuan literasi, di level kemampuan memahami bacaan dan fiksi, kemudian ada kemampuan numerasi, permasalahannya di domain bilangan, data, dan ketidakpastian, dan permasalahan karakter. Itu ada di indikator gotong royong dan nalar krisis. Nah, ini kita ternyata data ini bisa dibaca, kita melihat kenapa output ini menjadi bermasalah. Ternyata ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat prosesnya. Nah, ini bisa kita lihat lagi ke belakang lagi di di data ini. Di data ini kita lihat permasalahan output, yaitu dimensi A itu ternyata berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat proses, yaitu dimensi D. Bentar. Nah, ini di dimensi, ternyata ini berkolerasi gitu. Di dimensi D ini penyebab dari permasalahan-permasalahan yang terjadi
sehingga menimbulkan masalah pada outputnya atau dimensi A. Di sini kita lihat dimensi D14, mulai dari indeks kualitas pembelajaran. Terus pokoknya ini yang semua merah-merah ini. Indeks kualitas pembelajaran, manajemen kelas, sampai dengan bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Terlihat Bu. Ya, sampai dengan kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah dan kesenjangan kebersihan sekolah. Nah ini yang di zona-zona merah inilah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam dimensi D atau dalam proses kasus sekolah tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya masalah di output. Seperti itu. Nah ini berkolerasi juga dari proses yang bermasalah ternyata disebabkan oleh inputan yang bermasalah. Jadi dari input yang bermasalah menjadi terjadi permasalahan di proses di dimensi D. Nah di sini ternyata ada korelasinya, kita lihat datanya, basis datanya. Inputan yang bermasalah itu kan di dimensi C. Nih kita bisa lihat datanya. Bentar. Ya. Syahadat ngapal. Oh, coba tanya Mbah. Ini di dimensi C ini di inputannya itu ternyata juga bermasalah. Itu yang masih zona merah itulah yang masih kurang baik. Mulai dari pengetahuan pedagogi ya, pedagogi, jumlah pelatihan. Di inputan di sini berarti inputan tenaga kependidikannya, proporsi maaf sebentar, jumlah pelatihan yang di kompetensi pedagogi profesional, kehadiran guru di kelas, kehadiran guru menurut laporan murid, kehadiran guru menurut laporan kepala sekolah. Pokoknya hal-hal terkait input tenaga kependidikannya yang masih bermasalah. Sehingga itu di dimensi C ini sehingga menimbulkan proses yang bermasalah dan pada akhirnya finalnya adalah output yang bermasalah sehingga outputnya menjadi masih kurang baik atau masih di bawah angka standar. Nah kalau kita kembali ke tabel tadi, tabel tugasnya, nah inilah di input ini kemudian yang tugas kita semua mencari dari semua kasus-kasus yang ada datanya. Inilah kemudian kita kerucutkan, kita mencari akar permasalahannya seperti itu dari semua indikator-indikator ini. Jadi permasalahan di inputan kita tarik, kerucutkan akar permasalahannya apa, kemudian itu akan menimbulkan proses yang bermasalah. Kita cari akar permasalahannya apa dari semua indikator masalah itu. Nah terakhir proses yang bermasalah juga akan menimbulkan output yang kurang baik tadi. Nah itu kita cari, kita analisis lah di tugas 2 ini, mencari akar permasalahannya. Setelah itu baru kemudian setelah kita mengetahui dari semua data kasus yang sudah kita dapatkan datanya dari lapangan, kita analisis, kita cari akar permasalahannya, sudah dapat akar permasalahannya, baru kemudian kita masukkan pada struktur piramid atau mind map. Seperti ini contohnya. Ya, setelah itu step selanjutnya baru kita bisa sama-sama menentukan solusi apa yang tepat dari permasalahan yang sudah kita dapatkan data-datanya dari lapangan tersebut. Maaf Bu, mungkin yang mind map-nya atau piramidnya ditampilkan Bu.
seperti itu yang kami Iya. kelompok 3 ada seperti itu. Oke. Jadi, Baik, terima kasih. Kemen- Sebelum, nah ini